Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer Hills yang merupakan seorang penulis novel. Ia merencanakan ingin melakukan perjalanan ke tempat yang sunyi agar bisa lebih fokus dalam mengarang cerita yang ia buat. Ia pun segera pergi untuk menemui seseorang bernama Earl yang merupakan pemilik villa. Sesampai di tempat Earl, ia langsung memberikan kunci villa dan juga peta menuju villa tersebut. Akhirnya ia pun mampir untuk membeli bensin sekaligus menanyakan alamat dari villa yang telah ia sewa. Seseorang pria bernama Johnny langsung memberitahu arah yang benar menuju villa tersebut. Karena dandanan Jennifer yang sedikit menggoda, Johnny menjadi sedikit tertarik kepadanya. Tapi karena Jennifer merasa risih, ia pun tidak sengaja membuat Johnny menjadi malu di hadapan teman-temannya. Tanpa banyak berkata-kata, Jennifer pun langsung pergi dari situ menuju ke villa. Di villa itu, Jennifer mulai melanjutkan proyek novel terbaru yang akan ia buat. Tetapi, ketika akan mulai menulis, dirinya mendengar suara dari kejauhan. Ketika dicek, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Saat ingin kembali untuk melanjutkan novel buatannya, ia tidak sengaja menumpahkan minumannya yang membuat pakaiannya menjadi kotor. Ia pun dengan segera mencuci pakaiannya, namun terlihat dari luar jendela terdapat seseorang yang sedang mengintipnya. Keesokan harinya, saat Jennifer akan mandi, ternyata airnya sangatlah kotor. Dirinya pun segera menelpon pemilik dari villa untuk memperbaiki saluran airnya. Akan tetapi, setelah selesai menelpon, Jennifer tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke dalam kloset. Tak berselang lama, datanglah seseorang bernama Matt yang merupakan suruhan dari Earth. Matt pun langsung memperbaiki saluran air yang ada pada villa tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Jennifer pun langsung mencium Matt. Matt yang merupakan orang lugu langsung kabur dari tempat itu setelah mendapatkan ciuman dari Jennifer. Pada sore harinya, kita akan diperlihatkan Matt sedang berkumpul dengan Johnny, Andy, dan Stanley. Salah satu rekannya, yaitu Stanley, menunjukkan sebuah rekaman saat Jennifer sedang mencuci baju. Rupanya, Stanley lah yang diam-diam mengambil video Jennifer dari luar jendela sebelumnya. Mereka semua sedikit membahas tentang Jennifer yang berasal dari kota, bahwa gadis kota adalah gadis yang tidak benar, yang hanya suka mabuk-mabukan dan bermain cinta. Matt yang merupakan orang lugu langsung memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dia telah dicium oleh Jennifer. Johnny yang mendengar hal tersebut tidak percaya dengan hal itu. Malam harinya saat Jennifer sedang melanjutkan novel, ia pun lagi-lagi diganggu oleh seseorang. Ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapapun. Ketika ingin masuk kembali, dirinya pun sangat terkejut karena tampilan laptopnya telah berubah. Tak berselang lama, muncullah mereka berempat yang sudah ada di dalam villa. Mereka bertiga, selain Matt, mulai mengganggu Jennifer. Walaupun Jennifer sudah mengatakan bahwa dirinya sudah memanggil polisi, Johnny dan lainnya tidak takut dengan ancaman tersebut. Mereka bertiga melecehkan Jennifer seperti binatang yang harus mau melakukan semua perintah dari majikannya. Bunch of dirt. Jennifer yang mendapatkan kesempatan kabur langsung berlari sekencang-kencangnya menjauhi villa tersebut. Di tengah hutan, ia pun bertemu dengan Earth dan seorang polisi mesum. Jennifer kemudian menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya di villa tersebut. Pak Babin itu kemudian menyuruh Earth untuk pulang dan dirinya yang akan langsung mengecek ke lokasi. Sesampainya di villa, Pak Babin itu sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapa-siapa. Pak Babin ini hanya menemukan botol minuman keras. Pak Babin itu menganggap bahwa Jennifer hanya mengalami mabuk akibat minum terlalu banyak. Dia langsung menyuruh Jennifer untuk berbalik menghadap ke tembok. Tapi di saat yang sama, ternyata Pak Babin ini telah bersekongkol oleh Johnny dan yang lainnya. Matt yang sebenarnya adalah orang baik hanya bisa terdiam ketika melihat Jennifer diperlakukan seperti itu. Johnny langsung membuka paksa pakaian dari Jennifer. Sementara Stanley
bertugas untuk merekam semua kejadian yang mereka lakukan di villa. Mereka memaksa Matt untuk mengulek-ulek serabi lempit Jennifer. Awalnya Matt menolak, tapi karena diancam terus-menerus, Matt pun akhirnya mengulek-ngulek serabi lempit punya Jennifer. Hingga pada akhirnya, singkat cerita, Jennifer disiksa dan diulek-ulek oleh para pria tersebut. Jennifer yang sudah terkulai lemas berjalan dan terus berjalan dengan sempoyongan. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk terjun ke sungai dari atas jembatan. Semua pun menjadi panik karena aksi nekat yang dilakukan oleh Jennifer. Pak Babin kemudian menyuruh semuanya untuk mencari keberadaan dari Jennifer. Pak Babin takut jika Jennifer selamat, dia akan mengadukan semuanya kepada Kapolsek. Pak Babin kemudian membagi tugas kepada mereka untuk melakukan patroli ke sekeliling sungai. Pak Babin kemudian langsung menghancurkan rekaman yang diambil oleh Stanley. Mereka semua kemudian mulai membakar semua pakaian dan merusak mobil Jennifer. Tak lupa, Pak Babin juga mengembalikan kunci villa kepada pemiliknya. Setiap hari, mereka mulai berpatroli menyisiri sungai, tapi sama sekali tidak menemukan tanda-tanda dari keberadaan Jennifer. Mereka menganggap bahwa Jennifer telah tewas tenggelam. Di tempat lain, terlihat Matt merasa bersalah karena telah melakukan pengecotan dengan Jennifer. Pada malam hari, Earth menelpon Pak Babin untuk menanyakan tentang ke Jennifer yang belum pulang dari villa. Rekannya sudah mencoba menghubungi Jennifer, tetapi sama sekali tidak bisa. Earth kemudian menyuruh Pak Babin untuk mencarinya, karena kemarin hanya dia yang terakhir kali bertemu dengan Jennifer. Singkat cerita, pagi pun tiba. Stanley kemudian menceritakan tentang memori rekaman yang berisi video Jennifer. Saat Pak Babin menghancurkan memori rekaman sebelumnya, ternyata memori itu kosong. Sebenarnya Stanley telah menyimpan rekaman itu di rumah, dan sekarang memorinya telah hilang diambil seseorang. Johnny dan Andy yang mengetahui hal tersebut menjadi marah pada Stanley. Mereka menduga bahwa Matt adalah pelaku yang mencuri rekaman tersebut. Pada malam harinya, terlihat Johnny diganggu oleh seseorang. Esok harinya, setelah pulang bekerja, Pak Babin langsung memberikan bunga kepada istrinya yang sedang hamil. Istrinya mengatakan bahwa ada sebuah paket yang di dalamnya berisi rekaman. Saat Pak Babin melihat cover luar dari rekamannya, tertera bahwa terdapat nama Stanley. Dia pun langsung pergi untuk menanyakan hal ini kepada Stanley. Mereka semua kemudian menceritakan seluruh kejadian ini kepada Pak Babin, dan mereka curiga bahwa Matt adalah pelaku dari semua ini. Pak Babin kemudian meminta mereka untuk mencari Matt. Saat sedang berburu, Pak Babin sengaja menembak Earl. Di sisi lain, terlihat Matt yang sedang tertidur di sebuah bangunan yang tak terpakai. Ketika bangun, dirinya melihat Jennifer yang ternyata dia masih hidup. Dengan cepat, Matt meminta maaf kepada Jennifer karena kemarin dirinya terpaksa melakukan hal yang tidak pantas kepada Jennifer. Walaupun Matt sudah meminta maaf dengan tulus, Jennifer mengatakan bahwa maaf tidak cukup untuk menebus semua kesalahan yang telah Matt perbuat. Oleh karena itu, dia langsung mencekik Matt tanpa ampun. Keesokan harinya, Andy dan Stanley mulai mencari keberadaan dari Matt yang tak kunjung ketemu. Di tempat Stanley, terlihat dirinya dijebak oleh Jennifer yang membuat kakinya terluka parah. Dia langsung berteriak yang membuat Andy datang ke tempat Stanley. Dari belakang, Jennifer langsung membuat mereka pingsan. Ketika Andy terbangun, dia sudah diikat dan tidak bisa kemana-mana. Jennifer langsung memberikan air keras yang akan membuat wajah Andy menjadi terbakar. Di tempat Stanley, saat ia tersadar, Jennifer langsung menusuk kelopak matanya menggunakan kail. Aksi yang dilakukan oleh Jennifer direkam langsung dari kamera Stanley. Sambil merekam, Jennifer langsung mengoleskan seluruh isi perut ikan ke wajah Stanley. Tak berselang lama, muncul beberapa ekor gagak yang langsung mematuk bola matanya. Untuk selanjutnya, Jennifer mulai mengincar Johnny yang saat itu sedang berada di pom bensin. Ia pun langsung membuat Johnny pingsan di tempat. Ketika tersadar, dirinya telah diikat seperti kuda liar. Johnny memohon ampun kepada Jennifer, tetapi Jennifer sama sekali tidak memiliki rasa kasihan. Jennifer tanpa banyak basa-basi langsung mencabut gigi Johnny dan juga memotong batang pisangnya. Pendarahan yang dialami Johnny membuatnya pun tewas. Setelah membunuh Johnny, Jennifer langsung pergi ke rumah Pak Babin. Di situ Jennifer menyamar menjadi guru baru bagi putri Pak Babin. Saat sedang menelpon,
Jennifer langsung memberitahukan namanya. Pak Babin yang mendengar nama tersebut pun langsung terkejut dan dia pun langsung bergegas pulang. Saat Pak Babin sampai di rumah, istrinya kemudian memberitahu bahwa putrinya dibawa pergi oleh Jennifer ke sebuah taman. Dirinya pun langsung mencari putrinya ke taman tersebut. Akan tetapi dia tidak bisa menemukan keberadaan dari putrinya. Ketika ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Jennifer langsung membuatnya pingsan dengan memukulnya. Saat Pak Babin tersadar, sudah ada sebuah shotgun yang mengarah ke lubang mataharinya. Jennifer mulai memasang satu ujung ke pelatu dan ujung lainnya mengarah ke pergelangan Matt yang masih dalam keadaan pingsan. Rencana Jennifer, jika Matt bergerak, maka Pak Babin dan Matt akan tewas dengan mengenaskan. Nah, ketika Matt terbangun, gerakannya membuat pelatu terpencet yang membuat Pak Babin dan Matt tewas seketika. Scene akhir ditutup dengan Jennifer yang duduk di luar dengan tenang sambil mendengarkan suara kicauan burung. Dan cerita pun tamat.